Baik, Ibu. Saya mulai ya, Ibu. Oke, Mbak Kia kedengaran suara Ibu? Terdengar, Ibu. Oh ya, Iya. boleh boleh. Silakan dilanjut Mbak Kia. Oh iya. Ini yang record saya ya, Ibu. Ya, yang Ya. record Mbak Kia. Oke. Nah, Baik. udah ke record kok. Udah. Izin, Ibu. Jadi untuk latar belakangnya dari paragraf pertama ini saya mengambil secara global tentang perkembangan teknologi informasi di Indonesia terutama. Eh, Perkembangan teknologi ini berlangsung dengan pesat yang mengakibatkan adanya kemudahan akses terhadap berbagai bentuk informasi. Nah, hal ini tuh menyebabkan perubahan tata kelola keuangan individu. Akibatnya, individu sangat mudah terpengaruh oleh tren dan rekomendasi yang mereka dapatkan. Jadi akibatnya hal ini menciptakan tekanan sosial dan rasa ingin mengikuti perkembangan, sehingga keputusan keuangan finansial individu cenderung dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dari sini, kemarin Ibu juga merekomendasikan saya untuk terkait dengan tabel ini, tapi saya ingin tetap memasukkan Ibu karena di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangannya. Jadi walaupun di Indonesia, walaupun tingkat inklusi keuangannya sudah besar, tetapi literasi keuangannya itu gapnya itu cukup besar. Terutama pada tahun 2019 sampai 2025 inklusi keuangan memang cenderung naik, tetapi gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangannya ini masih cukup besar, Ibu. Contohnya saja di tahun 2025 ini masih ada 26,28% gap antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Jadi gap ini saya jelaskan di paragraf yang kedua. Setelah itu, eh, karena adanya gap tersebut, masyarakat Indonesia secara umum lebih cepat mendapatkan akses layanan keuangan dibandingkan dengan kemampuannya untuk memahami dan mengelola layanan tersebut dengan bijak. Hal ini menegaskan pentingnya strategi edukasi keuangan yang lebih terarah. Jadi hasil survei tersebut bisa menjadi dasar penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk memperkuat strategi peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional melalui edukasi keuangan, digitalisasi keuangan, dan penguatan kebijakan keuangan inklusif di seluruh daerah. Kemudian dari segitiga terbalik tadi saya mengerucut ke pemerintah daerah saya yaitu kantor saya sendiri. Jadi ternyata di wilayah Kabupaten Madiun itu sudah ada penyelenggaraan terkait dengan pelatihan literasi digital dan keamanan cyber. Cuman memang tidak semua ASN yang ikut dalam acara tersebut. Jadi hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian terhadap kemampuan ASN dalam memanfaatkan layanan keuangan digital dan tata kelola keuangan daerah. Namun, masih perlu adanya kajian untuk mengetahui sejauh mana literasi dan sikap keuangan ASN di Kabupaten Madiun dapat mempengaruhi perilaku keuangan pribadinya. Karena memang dari survei yang saya lakukan, tidak sedikit ASN di Kabupaten Madiun yang mengalami FOMO atau fear of missing out, terutama dalam tren keuangan atau investasi yang sedang populer. Jadi, mereka hanya ikut-ikutan saja tanpa memahami risiko yang ada. Terus selain itu masih ditemukan pula individu yang melakukan pinjaman secara informal kepada rekan kerjanya. Hal ini berakibat pada munculnya ketergantungan pada praktik-praktik yang menyebabkan permasalahan sosial di lingkungan kerja. Kemudian dari fenomena tersebut saya kaitkan di paragraf ketiga ini dengan teori manajemen keuangan. Selain itu juga dalam manajemen keuangan saya kaitkan dengan salah satu teori di manajemen keuangan yaitu perilaku keuangannya. Kemudian selanjutnya pada paragraf kelima
Saya melakukan ini Bu, apa namanya? Menerangkan tentang perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang saya ingin teliti, yaitu contohnya pada penelitian Wasita ini menunjukkan bahwa literasi keuangan dan sikap keuangan ternyata berpengaruh positif terhadap perilaku keuangannya. Namun pada penelitian yang lain seperti Wardani dan penelitian Savitri ini menunjukkan pola yang berbeda, yaitu literasi keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap perilaku pengelola keuangannya. Namun, kedua penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa sikap keuangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku keuangan. Lalu ada yang berbeda lagi dari penelitian terdahulu oleh Hidayat dan Wardana yang menunjukkan bahwa literasi keuangan maupun sikap keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan individu. Artinya, jadi dari beberapa penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya sikap keuangan sebagai faktor psikologis ini membentuk perilaku keuangan. Sementara literasi keuangan menunjukkan bahwa ada hasil yang bervariasi tergantung pada karakteristik populasi dan konteks penelitian. Jadi di sini saya mengambil ASN itu karena adanya keterbatasan variabel kontrol yang menghalangi perbedaan tersebut, Ibu. Jadi penelitian ini saya tujukan untuk mengisi celah konseptual, memperjelas arah hubungan variabel utama, serta menyediakan dasar ilmiah bagi kebijakan edukasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Mungkin latar belakang secara singkat itu dulu, Ibu. Mungkin ada saran dari Ibu sebelum lanjut. Oke, latar belakangnya Mbak Kia secara umumnya sudah ada, ya khususnya juga sudah ada, dan mengerucut permasalahannya juga sudah ada. Udah oke, Mbak Kia. Ya, terima kasih, Ibu. Eh, Kemudian saya lanjut ke rumusan masalah. Berikut rumusan masalahnya yaitu apakah tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Yang kedua, apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Dan yang ketiga adalah apakah literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan memberikan pengaruh terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Di sini batasan masalahnya yang pertama fokus dari penelitian ini yaitu tentang pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangan ASN Kabupaten Madiun. Jadi penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pemahaman dan sikap keuangan ASN dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola, menggunakan, dan mengambil keputusan keuangan secara rasional maupun emosional. Kemudian lokus pada penelitian ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Madiun yang berasal dari organisasi perangkat daerah atau seperti Satker gitu Ibu di wilayah Kabupaten Madiun. Kemudian subjek penelitian ini ASN yang bekerja di Kabupaten Madiun. Kemudian subjek penelitian ini meliputi ASN dari berbagai jenjang jabatan, mulai dari staf, pejabat pelaksana hingga struktural pada organisasi perangkat daerah. Kemudian penelitian ini dilaksanakan pada periode November sampai dengan Januari 2026. Kemudian untuk lotusnya, penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika penelitian yang mencakup kejujuran, transparansi, dan integritas dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data. Tujuan penelitian ini menguji pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Yang kedua, menguji pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan terhadap perilaku keuangan ASN Kabupaten Madiun. Kemudian manfaat penelitian pada penelitian saya yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan, khususnya dalam memperkuat pemahaman terhadap teori keputusan keuangan dan perilaku keuangan. Kemudian manfaat praktisnya eh,
diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dalam hal pengetahuan terkait dengan perilaku keuangan ASN Kabupaten Madiun. Kemudian dalam metode penelitian ini, jenis penelitiannya saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, di mana pendekatan kuantitatif ini melibatkan pengumpulan dan analisis data numerik dengan variabel kontrol dengan tujuan menyelidiki fenomena dan hubungan antar variabel secara struktur. Selain itu, pendekatan kuantitatif asosiatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih dengan menggunakan data numerik dan teknik statistik. Kemudian terkait dengan sumber dan jenis data, saya menggunakan primer dan sekunder, di mana data primer ini saya peroleh dari jawaban kuesioner menggunakan Google Form yang akan disebarkan pada ASN Kabupaten Madiun menggunakan skala Likert. Sedangkan data sekunder saya kumpulkan melalui jurnal, literatur, maupun publikasi resmi yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian terkait dengan hipotesis, hipotesis pertama, tingkat literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Hipotesis 2, sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan pada ASN Kabupaten Madiun. Hipotesis 3, literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan ASN Kabupaten Madiun. Kemudian teknik analisis datanya saya menggunakan partially square menggunakan software Smart PLS. Mungkin dari bab satunya itu ada yang mau disampaikan, Ibu? Oke, saran Ibu nih, Ya. Mbak Kia, dari apa dia? Dari rumusan masalah. Coba. Sama-sama. Ini. Jadi dari rumusan masalah ini, Mbak Kia, sebelum ada poin 1, 2, 3, Mbak Kia sampaikan dulu redaksinya. Redaksinya itu misalnya, ya, rumusan masalah yang diambil oleh peneliti sebagai berikut. Nah, gitu-gitu tuh. Oke. Ya, kalau gini kan istilahnya tuh botak banget gitu ya. Tidak ada basa-basi gitu Mbak Kia. Oh, iya. Oke, Bu. Ya. Nah, oke, kita lanjut ke rumusan masalah. Sedikit aja kok. Ke rumusan masalah, Ibu mau tanya nih. Ya. Kalau fokus lotus ini maksudnya gimana ya? Fokus ini, Bu. Fokusnya fokus dari penelitian ini apa namanya? Ingin mengetahui pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku keuangannya ASN Kabupaten Madiun. Oh, itu maksudnya. Ya. Ah, Kalau nggak lokusnya usah. itu, nah, gimana Ibu? Maksudnya kayak gini tuh kan istilahnya, Mbak Kia itu istilahnya itu banyak kata-kata mutiaranya gitu. Oh, Ada fokus, ada lokus, ada tempus. Gitu. Gak iya. usah seperti itu. Gak usah seperti itu. Jadi langsung aja. Berarti Langsung langsung aja. dalam satu paragraf gitu ya, Ibu? Nggak satu paragraf juga. Jadi contoh nih misalnya yang fokus ini ya. Contoh. Kan 1.3. Nah, dalam batasan masalah penelitian ini terdapat 4 komponen. Ya. Oke, misalnya tadi ini nomor satu aja, poinnya itu 1, 2, 3, 4. Oh iya, oke oke sip. Berarti untuk judulnya Misalnya, ini nggak perlu ya, Bu? Langsung ke narasinya ya? gitu, langsung ke narasi. Jadi tidak usah berkata-kata mutiara gitu istilahnya ya bahasa. Ya, siap Jadi Ibu. langsung aja to the point karena kan batasan masalah. Ya, Batasan masalah kan berarti artinya peneliti itu mau membatasi masalah sesuai dengan judul. Yang harusnya tadinya secara global peneliti membatasi masalahnya gitu. Dan apa aja yang dibahas nantinya di TA ini gitu ya. Oke. Okay. Nah, yang lain nanti dirapiin aja ya. 1.3.2-nya dirapiin, 1.3.2-nya dirapiin aja. siap. Oke ya, selanjutnya
di tujuan penelitian ya. Iya, ini juga. Diredaksi dulu ya. Iya, Diredaksi dulu ya biar rapi gitu ya. ya siap Ibu. Oke. Di manfaat penelitian juga gitu, diredaksi dulu sedikit. Siap. Mm-mm. Nah, ini kan ada dua ya, manfaat teoristis sama manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini dibagi tiga lagi, Mbak Kia. Oh, begitu. Nah, bagi tiganya itu bagi akademis, bagi perusahaan, bagi peneliti. Jadi bagi tiga lagi manfaatnya itu Oke, buat siapa aja. siap. Oke ya, nanti tinggal dijabarkan aja ya. Oke. Toh ini tidak terlalu gimana-gimana gitu untuk manfaat penelitian ini. Nah, metode penelitian. Nah, ini oke nih. Oke, langsung 1.6.1 jenis penelitian. Ibu ini 1.6.2 sumber dan jenis. ya, untuk Apa? yang ini Itu juga udah oke. ini Aman enggak gitu. narasinya juga dikasih kayak gini enggak Ibu? Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Kalau itu udah oke. Nggak usah. Nah, itu udah oke. Ya. Nah, 1.6.2 kan ada dua datanya ya, jenis datanya ada dua, data primer sama data sekunder. Nah, di data primer ini Mbak Kia mengolah datanya karena di sini memakai kuesioner, mengolah datanya Mbak Kia memakai apa? Aplikasi apa? Pakai Google MPLS. Form Ibu ini. Oh, mengolah datanya ya? Iya, Oh, memakai pakai aplikasi apa? pakai Smart PLS Ibu. Ya, Smart LPSS lah. Kan eh, ada yang apa ya? Ada yang Stata AA ya, ada yang Stata, Ya, ada yang SPSS, nah, apa gitu satu lagi tuh. ya, Nah, Mbak Kia memakai Smart PLS. PLS. Nah, di data primer ini, di alinea terakhir tuh Mbak Kia menyampaikan berdasarkan data yang disampaikan peneliti di atas. Jadi peneliti dalam mengolah data memakai aplikasi Smart LPRS. Nah gitu. Oke, siap Ibu. Oke, ya. Ini tinggal dirapiin aja gitu Ya, ya. siap. Nah, selanjutnya itu oke, hipotesis oke, teknis analisis data. Nah, teknis analisis data ini mungkin Mbak Kia ada sedikit tambahan. Sedikit tambahan itu eh, kan variabelnya tuh dependen sama independen. Ya, Mbak Kia menjelaskan variabel X1 pengaruh ke Y-nya itu seperti apa, variabel X2 pengaruh ke Y-nya itu seperti apa. Itu teknis analisis data. Ya, kalau untuk mengolah data memakai Smart MPLS ini, kan di atas di sumber dan jenis data sudah dijelaskan. Jadi itu nggak usah disampaikan di sini lagi. Oh, ya. Oh. Oke, siap Ibu. Oke ya. Ya, Oke, sampai sini paham ya, Mbak paham Kia Ibu. ya. Ya, Oke. siap. Sekarang lanjut ke bab 2. Ya. Silakan. Terkait bab 2, ini yang pertama ada tinjauan teori. Jadi dari teori manajemen keuangan, saya menuangkan dari beberapa jurnal dan ada yang KBBI juga, Ibu. Kemudian di sini saya juga menuangkan terkait dengan indikator manajemen keuangan yang akan saya buatkan, yang akan saya jadikan arah untuk membuat kuesioner nanti. Yang pertama ada perencanaan, pencatatan, dan evaluasi keuangan.
Kemudian yang kedua ada literasi keuangan. Di sini saya juga menuangkan indikator yaitu general knowledge, saving and borrowing, insurance, dan investment. Kemudian sikap keuangan, indikatornya ada tentang pola pikir yang baik tentang uang, sikap terhadap kondisi keuangan, penyesuaian kebutuhan, kontrol impulsif, dan pandangan terhadap keuangan. Kemudian terkait dengan teori perilaku keuangan atau financial behavior theory, di sini saya juga mendapatkan indikator dari teori perilaku keuangan ini. Yang pertama, terkait dengan mengalokasikan dana sesuai skala prioritas, memenuhi kewajiban finansial tepat waktu, kemudian merumuskan perencanaan keuangan jangka panjang, melakukan akumulasi dana secara rutin, dan menggambarkan kebutuhan pribadi dan keluarga. Dari situ, kemudian saya menuangkan terkait dengan apa ya namanya itu, tabel terkait dengan penelitian terdahulu. Di sini saya menuangkan ada sekitar 14 penelitian terdahulu yang sudah saya dapatkan. Kemudian untuk kerangka konseptual, di sini saya membuat grafik lagi terkait dengan hubungan antara literasi keuangan, sikap keuangan terhadap perilaku keuangan. Kemudian terkait dengan hipotesis, yang pertama pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan. Di sini saya eh, menuangkan juga dari beberapa sumber penelitian terdahulu yang menghasilkan hipotesis pertama, literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Kemudian terkait dengan pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan, hasil dari penelitian kesimpulan dari penelitian terdahulu saya dapatkan hipotesis kedua yaitu sikap keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Kemudian terkait dengan pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan secara simultan terhadap perilaku keuangan yang saya dapatkan dari penelitian terdahulu mendapatkan hasil literasi keuangan dan sikap keuangan ini berpengaruh positif secara simultan terhadap perilaku keuangan. Kemudian kerangka penelitian ini saya buat dari mulai identifikasi masalah, studi literatur, perumusan masalah, hipotesis penelitian, pengumpulan data melalui kuesioner. Kemudian apabila sudah mendapatkan data yang cukup, saya langsung mengelola data. Jika belum, saya akan mengumpulkan kembali data melalui kuesioner Google Form. Kemudian pengolahan data, kemudian analisis data, dan saya membuat kesimpulan. Mungkin itu saja, Ibu. Oke, Mbak Kia. Ya. Di bab 2 ya. Bab 2 itu saran Ibu ya hanya di posisi apa tadi itu? Yang terakhir apa tadi ya? Yang terakhir ini, Bu. Rangka Penelitian. kerangka penelitian. Ya. Nah, kerangka penelitian ini harus simbolnya itu berupa flowchart, Mbak Kia. Jadi kalau berupa flowchart ini, kalau ini memang berupa flowchart ya. Ya. Kalau flowchart itu di awalnya itu ada dulu gitu. Simbolnya itu ada dulu di awal seperti apa simbolnya. Terus nanti Berarti selanjutnya ya. tahulah Mbak Kia ya. Kalau Kayak flowchart seperti apa? kayak ada apa grafik yang mulai itu ya, Bu ya. Mulai dari mulai Yes. identifikasi Ya, lah. Oh iya, oke. ya. Jadi ada mulai proses penutup, nah gitu. Hmm, proses sampai akhir. Ya, Siap, Ibu. oke ya. Ya. Nah, yang Ibu sarankan di kerangka penelitian aja. Nah, untuk yang lain Ibu udah oke. Oke. Apalagi untuk di penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu itu Mbak Kia ngambilnya 14. Iya. 14 itu memang udah bagus. Eh, dalam membuktikan penelitian yang sekarang Mbak Kia lakukan. Siap, Ya, Bu. udah bagus.
Nah, apalagi tadi di teori-teori. Teori-teori tadi semua sudah ada ya. Manajemen keuangan ada, literasi keuangannya ada, perilaku keuangannya ada. Nah, itu udah oke ya di teori. Dan selanjutnya di kerangka konseptual. Kerangka konseptual juga Mbak Kia sudah ada yang namanya indikator Ya, setiap X1, X2, dan Y-nya. Indikatornya udah ada. siap Ibu. Aman, Mbak Kia. Aman. Iya, terima kasih Ibu. Ya, udah oke ya. Nah, selanjutnya untuk hipotesis. Nah, hipotesisnya juga setiap X1 pengaruh Y-nya, X2 pengaruh Y-nya sudah ada. Sudah aman. Siap. Oke. Okay? Ya, terima kasih Ibu. Sip. Nah, artinya ini Mbak Kia bisa melanjut ke bab 3 ya. Ya, siap Bu. Ini sudah aman ya. Nah, paling nanti yang di bab 1 tadi dirapiin aja, tinggal Ya, dirapiin aja. siap Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin nanti Mbak Kia jangan lupa tetap share di Siakat. Nah, silakan nanti ini Mbak Kia tetap ngelanjut ke Bab bab 3. 3. Hmm. Ibu Ya, boleh izin bertanya Ibu? boleh, silakan. Ini kan saya coba cari-cari tentang penelitian terdahulu ini. Ada yang menggunakan 3 variabel. Jadi saya ambil variabel yang saya gunakan untuk penelitian itu apakah nggak apa-apa, Bu? Atau harus 2 variabel dalam penelitian itu? Contohnya seperti ini, Bu. Pengaruh literasi Mm-mm. keuangan, gaya hidup, dan sikap keuangan. Cuman kan saya ngambilnya cuman literasi keuangan dan sikap keuangannya saja. Gaya hidupnya tidak saya masukkan. Itu apakah diperbolehkan atau tidak ya? Boleh, karena kan terkait ada yang di judul Mbak Kia kan. Iya, ada. Ya. Boleh, Baik. Siap, Ibu. tapi saran Ibu juga nih ya, Ya. kalau Mbak Kia ragu-ragu dihilangkan aja. Kalau ragu-ragu, tapi Jadi, kan sebenarnya ya. Gimana, Ibu? tapi kan sebenarnya di situ ada pembahasan terkait tentang judul Mbak Kia kan. Iya, ada. Jadi cuman dari 3 variabel X ini dan 1 variabel Y, yang beda itu cuman 1 variabel X aja, Bu. Yang X1 dan X2-nya sama dan Y-nya juga sama. Boleh, Oke, siap. terkecuali out the box gitu. Kita ambil tuh jurnalnya atau teorinya, itu baru nggak boleh. Baik, siap, Ibu. Ya. Sip, ada lagi Mbak Kia? Benar, Bu. Apa lagi ya? Oke. Mbak Kia, nanti untuk record ya, tolong di-share aja di Google Drive kita ya. Iya. Nah, nanti Ibu, kalau disiarkan Ibu misalkan, yang ini. iya, kalau misalkan di Siakat itu untuk pertemuan kali ini, apakah saya boleh upload 2, Ibu, yang terkait dengan revisi bab 1 dan pengajuan bab 2, atau hanya boleh 1 aja? Boleh, dua. Oh ya, oke. Mbak, gini, Mbak Kia sebelum Ibu udah ada 2 kali kan? Atau Sebelum berapa kali? Ibu, kemarin cuman ini aja, Bu, apa namanya, bimbingannya tentang judul aja. Jadi terkait bab 1-nya belum. Nah, boleh berarti. Itu kan termasuk bimbingan. Oh, yang sebelumnya sama Bu Silvana? Ya, Oh iya, iya. Oke, yang siap. sebelum Saya. sama Bos Silvana boleh. Karena kan Ibu kasihan itu di apa? Misalnya Mbak Kia ya seharusnya tuh udah 4 kali pertemuan. Nah karena Mbak Kia nggak masuk ketika bimbingan dengan Bos Silvana, jadi cuma 3. Siap. Nah Mbak Kia kan otomatis mau target ya, Iya, target biar agar segera sidang gitu ya. betul Ibu. Nah, nanti berkurangnya pertemuan minimal itu kan 8. Sistem tuh udah membaca. Kalau misalnya masih 7 tuh nggak boleh. Iya, siap Ibu. Gitu, sistem membaca. Kalau misalnya 8, ya udah 8 8 udah kunci tuh bisa mengajukan sidang gitu Mbak Kia. Baik, berarti nanti saya upload buktinya saya waktu sama Bu Silvana, tapi tetap Ya, atas nama Bu Yani. ya, Oh, ya. iya. Oke, siap. Karena udah di Ya, sistem udah nama ibu gitu. ya, siap. Nggak Baik, apa-apa nanti ibu yang verifikasi ya. Nanti baik. kabarin aja. Nanti ibu tinggal verifikasi. Siap. Terima kasih Ibu atas bimbingan hari ini. Ya, Ya, sama-sama. Jangan lupa ya nanti record ya, Mbak Kia ya. ya. Saya share ke Google Drive ya, Bu. Ya, Google Drive aja. Siap. Oke, Terima makasih kasih. Mbak Kia. Ya, semangat. Udah bab 3. Ya, Honda aja ya, Ibu.
Boleh, 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 boleh. Makasih ya. Ya, Assalamualaikum. Salam.